Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Izati dan teman saya Yeni Putri Ramawati akan mempresentasikan pemeriksaan akuntansi 2 bab audit saldo kas. Yang pertama, pengertian kas dan saldo kas. Menurut PSAK nomor 2 tahun 2009, kas terdiri atas saldo kas dan rekening giro, sedangkan satra kas adalah investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek, dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki resiko perubahan nilai yang tidak signifikan. Audit saldo kas merupakan bidang audit yang terakhir dipelajari karena bukti yang tidak akumulasi untuk saldo kas sangat tergantung pada hasil pengujian di dalam siklus lain. Saldo kas meliputi penerimaan di tangan yang belum disetor kas di bank pada rekening giro umum dan rekening tabungan serta akun impres seperti kas kecil dan rekening di bank untuk gaji. Sifat siklus kas ada 5, yaitu siklus pendapatan, siklus pengeluaran, siklus pendanaan, siklus investasi, dan siklus jasa personalia. Tujuan audit saldo kas ditentukan atas 5 RCC laporan yang dinyatakan oleh manajemen, yaitu RCC keberadaan, RCC kelengkapan, RCC hak dan kewajiban, RCC penilaian dan pengalokasian, dan RCC pelaporan dan pengungkapan. Materi risiko dan strategi audit. Tingkat volume transaksi menyebabkan tingkat risiko bawaan siklus kas. Ada beberapa faktor yang menyebabkan risiko bawaan siklus kas, antara lain tingginya potensi salah saji akibat volume transaksi yang tinggi, yang kedua sifat kas, dan yang ketiga kesempatan manipulasi dalam bentuk kitting maupun window dressing. Pemahaman struktur pengendalian intern. Pemahaman pengendalian intern siklus kas adalah pertimbangan lingkungan pengendalian informasi dan komunikasi atau sistem akuntansi, penafsiran risiko, pemantauan, dan aktivitas pengendalian. Fungsi-fungsi yang terkait. Fungsi-fungsi yang terkait diantaranya adalah fungsi pencatatan piutang, fungsi penerimaan piutang, fungsi penyimpan kas dan dalam transaksi pengeluaran kas, fungsi membuat bukti kas keluar, fungsi penyimpanan dana kas kecil, dan fungsi akuntansi biaya bagian, fungsi akuntansi keuangan, dan fungsi pemeriksaan intern. Oke, terima kasih. Untuk presentasi akan saya lanjutkan, yaitu dalam pengujian pengendalian siklus kas. Untuk memperoleh keyakinan mengenai adanya unsur pengendalian intern dalam penerimaan kas, akuntan mengambil sampel bukti kas masuk yang disimpan di dalam arsip di jurnal, buku besar, dan laporan bukti kas masuk itu diperiksa. Yang pertama itu adanya otorisasi yang tercantum di dalamnya. Yang kedua, surat pemberitahuan dari debitur yang melampiri. Yang ketiga, jumlah kas yang diterima menurut bukti kas masuk dengan daftar surat pemberitahuan dan bukti setor bank yang bersangkutan. Yang keempat, pencatatannya ke dalam kartu piutang dan jurnal penerimaan kas. Untuk selanjutnya, pengujian substantif saldo kas. Untuk pengujiannya yang dilakukan pada atau dekat dengan tanggal neraca itu antara lain 1. Perhitungan kas di tangan, 2. Pisah batas penerimaan kas, terus yang ketiga pisah batas pengeluaran kas. Kalau untuk pengujian untuk mendeteksi lapping, nah itu hanya perlu dilakukan apabila resiko pengendalian transaksi penerimaan kas adalah tinggi.
Nah, untuk prosedur yang dapat dilakukan untuk mendeteksi lapping itu antara lain konfirmasi piutang dagang, melakukan perhitungan kas secara mendadak, dan yang terakhir itu membandingkan detail penjurnalan penerimaan kas dengan detail slip deposit atau setoran ke bank harian untuk yang terkait. Nah, untuk pengauditan dana kas kecil. Nah, untuk pengendaliannya sendiri tuh yang dapat diterapkan untuk dana kas kecil itu adalah 1. Dana dijaga dan dikelola pada tingkat jumlah yang tetap. 2. Dana kas kecil itu hanya dipegang oleh 1 orang. 3. Kas dana tersebut tuh dikunci dan disimpan dalam kotak yang aman meski tidak terpakai. Yang keempat itu pengeluaran kas itu hanya diizinkan untuk jumlah yang relatif kecil. Yang kelima, adanya nota atau dokumen bernomor urut tercetak yang harus mendukung setiap pembayaran. Yang keenam itu dana kas kecil tidak dicampur penggunaan dan penyimpanan dengan dana untuk kegiatan lainnya. Untuk yang ketujuh, penggantian atau pengisian kembali dana itu harus berdasarkan kwitansi yang bernomor urut tercetak dan menelaah dokumen pendukungannya. Untuk yang terakhir itu apabila telah dibayarkan, jadi setiap dokumen itu pendukung harus distempel lunas untuk mencegah pemakaian kembali dokumen tersebut agar memperoleh penggantian kembali. Untuk yang materi terakhir itu pengauditan rekening di bank yang khusus dipakai untuk membayar gaji dan upah. Nah, untuk pembayaran gaji dan upah itu dapat dilakukan dengan cek yang dibebankan atas rekening tersebut. Nah, untuk sedangkan rekening tersebut itu harus terpisah dengan rekening lain perusahaan yang ada di bank. Untuk pertimbangan pengendalian intern pengendalian atas rekeningnya itu meliputi berbagai hal, yaitu hanya seorang karyawan sebagai petugas pembayaran atau asisten bendahara yang mempunyai otorisasi. Dan selanjutnya itu untuk rekening tersebut tuh harus digunakan hanya untuk kegiatan pembayaran gaji dan upah. Jadi dibedakan dari yang lain. Untuk rekening gajinya dan upah itu di bank harus direkonsiliasi setiap bulan secara independen supaya tidak terjadi pengacauan keuangan perusahaan. Untuk yang terakhir sendiri tuh saldonya rekening itu dijaga dan dikelola pada tingkat jumlah yang tetap. Tadi kan pertimbangan. Nah, untuk pengujiannya sendiri gimana? Pengujian substantif pengujiannya tuh meliputi apa aja? Itu ada konfirmasi saldo rekening bank, menelaah rekonsiliasi yang dilakukan klien, terus penggunaan laporan pisah batas bank. Jadi itu saja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.